keluar dari agama Kristen. Saya ucapkan selamat datang saudaraku semua yang hadir. Saya bersyukur kalau saudara boleh ada di tempat ini saat ini mengikuti pertemuan waktu 2 menit. Hari ini fokus menerima apa yang mau Tuhan sampaikan lewat firman-Nya malam hari ini. Oke, puji Tuhan. Kita akan mulaikan pertemuan kita malam hari ini. Sekali lagi saya menyapa setiap saudara semua yang sudah hadir malam hari ini. Bagi saudara yang baru hadir pertama kali, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Mari kita sama-sama dikuatkan, menerima kekuatan yang daripada Tuhan lewat setiap kebenaran firman Tuhan. Dan bagi saudara yang sudah selalu hadir, saya ucapkan selamat kita bertemu kembali ya saudara. Dan kita akan mulaikan pertemuan kita malam hari ini. Jika ada di antara saudara yang tidak mau diganggu oleh komentar yang ada, saudara boleh slide ke kiri atau slide ke kanan. Ya, oke, puji Tuhan. Halo, selamat malam semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan awali pertemuan kita malam hari ini dengan doa. Dan saya berharap pun saudara boleh sampai akhir saudara berada di pertemuan ini, sampai saya pun menutup dengan doa dan mendoakan saudara. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu malam hari ini untuk kembali dikuatkan oleh firman-Mu. Sebab itu Tuhan, berbicaralah, sampaikanlah firman-Mu. Apapun itu Tuhan yang Kau sampaikan malam hari ini, bahwa kami mengerti, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar itu boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami bersyukur, berkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Bahkan kami berdoa untuk setiap jaringan sinyal yang ada di tempat kami masing-masing. Tuhan saja yang menolong melancarkan semuanya, sehingga tidak ada satu gangguan pun dalam kami menerima kekuatan daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada saudaraku semua yang hadir, dari kalangan apapun saudara, dari agama apapun saudara. Saya ucapkan selamat datang. Puji Tuhan, saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Jika ada di antara saudara yang bawa Alkitab, saudara boleh buka. Tapi jika tidak ada, saudara boleh menyimak, saya akan bacakan buat kita semua. Di dalam kitab Mazmur pasal 37, Kitab Mazmur pasal 37 ayat 3 dan ayat 4. Saya akan bacakan 2 ayat malam hari ini. Mazmur pasal 37 ayat 3 dan ayat 4. Ya, terima kasih saudara Yeskiel. Dan yang lainnya tadi juga sudah ada yang membantu ya. Puji Tuhan. Oke, saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur pasal 37 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan, sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya, puji Tuhan saudara. Di awal ayat ini dikatakan percayalah kepada Tuhan. Di akhir ayat tadi yang saya bacakan kepada saudara dikatakan Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Wow, itu luar biasa ya saudara. Kalau Tuhan bisa memberikan apa yang kita inginkan, itu pasti membuat kita senang, bahagia, bukan? Tetapi ingat ayat awalnya dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Masihkah sampai saat ini saudara percaya kepada Tuhan Allahmu? Masihkah saudara menaruh percaya kepada Tuhan? Firman Tuhan malam hari ini katakan, percayalah. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Dikatakan percayalah kepada Tuhan, bukan percaya kepada manusia.
Tapi firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena saudara, dari Tuhan datang segala sesuatu yang baik. Dari Tuhan datang segala sesuatu yang baik. Bahkan kalau saya boleh tambahkan, Tuhan pun sanggup mengerjakan hal-hal yang mungkin bagi kita itu adalah satu hal yang buruk. Tapi Tuhan sanggup mengerjakan itu menjadi sesuatu yang baik, yang indah, yang luar biasa, yang ajaib. Sebab itu, saudara, di dalam Tuhan ada segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan itu bekerja mendatangkan kebaikan. Haleluya. Segala sesuatu yang baik hanya datang daripada Tuhan. Tuhan sanggup mengerjakan apapun keadaan kita, seburuk apapun itu menurut kita, Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi nggak selesai sampai di situ. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan, itu hanya terjadi bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan apapun dalam hidupmu kalau saudara tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan bilang malam hari ini bahwa percayalah kepada Tuhan. Kepada Tuhan ya saudara, bukan kepada dunia. Apalagi kita menaruh maaf saudara, saya kaget ada hati-hati tadi. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan. Dikatakan bukan kepada dunia ini, tapi dikatakan percayalah kepada Tuhan. Apalagi kalau saudara percaya kepada benda-benda mati. Itu sudah bukan firman Tuhan lagi, saudara. Percayalah kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Karena kenapa, saudara? Karena dunia ini itu membuat kita hidup tidak tenang. Di dunia ini, saudara, membuat kita hidup itu bukan semakin tenang. Kita hidup di dunia ini bukan membuat kita semakin damai. Kalau kita tahu akan segala sesuatu yang sedang terjadi sekarang, saudara pun bisa melihat apa yang sedang terjadi sekarang, di mana virus COVID-19 sudah ada varian yang kedua, di mana sudah semakin ganas. Kita melihat di mana-mana banyak orang lebih cepat menghadapi ajal mereka, lebih cepat dipanggil Tuhan daripada virus yang setahun yang lalu. Dikatakan virus ini semakin ganas, bahkan kalau kita tahu pemerintah pun sekarang semakin memperketat, segala sesuatu ditutup, sehingga kita pun sudah tidak lagi bisa beribadah secara langsung. Segala sesuatu ditutup, bahkan pekerjaan kita pun disuruh bekerja work from home, dari rumah. Dan mungkin ada banyak orang yang semakin menurun dalam pendapatan mereka. Itu yang terjadi saat ini, saudara. Virus semakin ganas, peperangan terjadi di sana sini, kemerosotan ekonomi, banyak orang hilang pekerjaan, bahkan banyak orang yang sulit untuk bisa bekerja kembali. Kesana kesini ada banyak batasan. Sepertinya, saudara, hidup ini yang kita jalani, kalau kita lihat kepada dunia ini, hidup ini hanya membawa kita kepada masa depan yang suram, yang tidak ada harapan. Tapi ingat saudara, kita sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan. Haleluya, percayalah kepada Tuhan. Karena apa? Yang tadi saya sudah jelaskan, dunia ini membawa kita kepada satu kehidupan yang tidak pasti. Mungkin hari ini kita bisa mendapatkan satu pendapatan yang besar, mungkin hari ini kita bisa diterima, mungkin hari ini kita bisa memperoleh satu hal yang luar biasa, tapi itu tidak berjalan tetap, kekal, selamanya, tidak. Sebab itu, dunia ini hanya membawa kepada kita kehidupan yang tidak pasti. Tetapi ingat selalu bahwa Tuhan membawa kehidupan kita kepada satu hal yang pasti, kepada satu kepastian yang hidup. Tuhan membawa hidup kita kepada satu pengharapan yang pasti di dalam Tuhan.
di mana hidup kita, hidup saudara dan saya tidak akan pernah berkekurangan satupun yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Asal kita percaya kepada Tuhan, di dalam Tuhan ada kepastian, ada pengharapan hidup yang pasti bahwa di dalam Tuhan kita tidak pernah kekurangan satupun yang baik, saudara, satupun yang baik. Haleluya. Sebab itu, saudara, kalau sampai saat ini saudara masih belum melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Kalau saat ini saudara sudah setia mengikut Tuhan, saudara sudah terus melakukan firman, dan saudara masih belum melihat ada pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, saya mau katakan, teruslah percaya. Banyak orang minta saya doakan dengan pergumulan mereka, macam-macam saudara. Dan itu memang menderita rasanya. Tetapi saya hanya bisa katakan kepada mereka, teruslah percaya sampai engkau melihat pertolongan. Jangan berhenti percaya. Terus percaya. Kalaupun Tuhan sudah menolong engkau, tetaplah percaya. Haleluya. Jangan kita berhenti hanya karena kita sudah ditolong Tuhan, kita berhenti untuk percaya. Tetapi saat kita belum ditolong Tuhan, teruslah percaya sampai Tuhan menolongmu. Bahkan saat kita sudah ditolong Tuhan pun, tetaplah tinggal dalam keadaan di mana kita tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya, saudara. Dan firman Tuhan katakan malam hari ini yang saya bacakan kepada saudara, itu bukan hanya sampai percaya saja. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan. Tetapi ada lanjutannya. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Jadi, saat kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita pun harus melakukan apa yang baik. Lakukanlah yang baik. Yang artinya, jangan kita berdiam diri menunggu pertolongan Tuhan. Tapi kita pun harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Lakukanlah apa yang baik. Jangan engkau berdiam diri karena keadaan-keadaan membatasimu untuk bergerak, sehingga saudara tidak bisa bergerak. Saudara hanya berdiam diri menunggu pertolongan Tuhan. Tidak demikian, saudara. Firman Tuhan katakan, percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Haleluya. Apapun yang saudara pandang baik untuk saudara lakukan itu, maka lakukanlah. Apapun yang bisa engkau lakukan dalam hal yang baik, ya saudara, melakukan satu hal yang baik, bukan melakukan hal yang curang, hal yang tidak baik, tetapi lakukanlah hal yang baik. Kalau saudara bisa lakukan itu, maka lakukanlah itu, maka Tuhan akan menyempurnakannya. Apapun yang mau saudara lakukan dalam saudara menanti pertolongan Tuhan, lakukanlah apa yang baik, maka Tuhan akan menyempurnakannya. Haleluya. Firman Tuhan sekali lagi saya katakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tapi tidak juga berhenti sampai di situ, saudara. Juga dikatakan bahwa masih di ayat 3 dikatakan, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Haleluya. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dimanapun saudara, dimanapun tempat yang Tuhan sedang percayakan dalam hidup saudara saat ini, untuk saudara bekerja, untuk saudara berkehidupan, apapun itu, saya katakan kepada saudara, di tempat itu berlakulah setia. Tempat di mana Tuhan membawa saudara ke sana, tempat di mana saudara mungkin bekerja, Tuhan taruh saudara untuk bekerja di sana, Tuhan katakan, berlakulah setia. Haleluya, berlakulah setia. Jangan saudara mengikuti kemauan saudara, jangan saudara mengikuti kepuasan saudara. Aduh Tuhan, saya udah bertahun-tahun di sini gak ada hasil, bosan rasanya. Aduh Tuhan, saya sih udah 1 tahun di sini, tapi gini-gini terus, sepertinya tidak ada kemajuan.
Kalau Tuhan yang kirim saudara untuk kerja di situ, kalau Tuhan yang membawamu untuk berada di tempat itu, maka Tuhan tidak pernah tinggal diam, saudara. Tuhan sedang bekerja. Tuhan mau melihat kesetiaanmu dari apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Ingat, manusia ini tidak pernah puas kalau kita ikutin kepuasan kita. Sekali lagi dikatakan bahwa manusia tidak pernah puas dalam hidup ini, saudara. Haleluya. Sebab itu Tuhan mau kita untuk belajarlah setia. Belajarlah setia kepada apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Dimanapun itu Tuhan menempatkan kehidupan saudara, belajarlah setia, berlakulah setia. Amin. Jadi saudara, kalau boleh saya katakan kepada saudara, setia, yang namanya setia itu bukan hanya kepada seseorang saja. Jangan hanya kita bisa berlaku setia kepada seseorang saja, tetapi dalam pekerjaanmu, dalam dimana Tuhan percayakan engkau berada saat ini, dalam apapun yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, berlakulah setia. Karena Tuhan yang memberi itu pasti yang terbaik. Mungkin awal-awal kita tidak mengerti, awal-awal semua berjalan biasa saja, tapi Tuhan mau kita berlakulah setia. Karena sekali lagi saya katakan, apa yang sudah Tuhan berikan itu adalah yang terbaik buat kita, sekalipun kita belum melihat itu. Haleluya saudara. Apa yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik. Kalau kita lihat orang-orang, wah mereka enak ya, mengikuti apa yang menjadi kemauan mereka. Apapun yang mereka mau pasti bisa terjadi. Apapun yang mereka mau pasti bisa terjadi. Orang-orang yang hidupnya di luar Tuhan, kok mereka mau ini dengan segala cara yang mereka lakukan? Kok bisa ya? Kok bisa mereka langsung mendapatkan ini? Saya harus berjuang dari awal, tapi sampai sekarang belum bisa sampai kepada tahap itu. Saudara, saya katakan, jangan pernah iri kepada orang-orang demikian. Di ayat 1 di dalam pasal ini dikatakan demikian, saudara, dengar baik. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Yang pertama. Yang kedua, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Firman Tuhan sudah katakan, hei kamu, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kalau kita tahu mereka bisa kepada satu tahap yang mereka inginkan dalam hidup ini, tetapi dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang di luar Tuhan, dengan menghalalkan segala cara, firman Tuhan katakan, jangan sampai kamu iri hati terhadap mereka. Karena firman Tuhan katakan, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Oke, awalnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi kita bisa lihat akhir hidup mereka. Gak semua dari mereka boleh mendapatkan sesuatu yang baik sampai hasil akhirnya. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, mungkin awalnya kita perlu perjuangan, kita terus belajar setia, belajar terima proses, belajar dibentuk Tuhan untuk kita bisa menerima satu hal yang luar biasa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Semuanya melalui proses, tapi ingatlah, sekalipun hari ini kita masih berjuang, lihat hasil akhir nanti, Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang membahagiakan kita, sesuatu hal yang terbaik pasti dalam hidup saudara. Sebab itu, jangan pernah ragukan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup saudara. Apalagi apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup saudara, jangan pernah ragukan itu. Tetapi Tuhan mau apa? Jadilah setia. Haleluya. Jadilah setia. Haleluya. Bahkan gak selesai sampai di situ saudara. Ayat 4-nya dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow, luar biasa. Bergembiralah karena Tuhan. Ini yang sudah saya bahas 2 hari yang lalu. Bergembira, bersukacitalah. Karena apa? Bukan karena orang-orang di sekeliling kita. Bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan. Karena Tuhan. Sebab apa? Sebab apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, pasti itu mendatangkan kebaikan. Sebab itu saudara, saya katakan kepada saudara malam hari ini, jangan tunggu sampai keadaan baik dulu
baru kita bersuka cita, baru kita bergembira. Terima kasih Tuhan. Jangan tunggu sampai keadaan baik dulu, tetapi sebelum keadaan baik itu terjadi dalam hidup kita, sebelum kita melihat satu keadaan yang baik Tuhan buat dalam hidup kita, tetaplah bersuka cita, tetaplah bergembira akan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya saudara, puji Tuhan. Sebab itu tetaplah terus miliki hati yang gembira. Ini yang saya bicarakan dua hari yang lalu. Milikilah hati yang gembira, hati yang bersuka cita. Karena apa? Bukan karena keadaan. Kalau kita hanya bisa bersuka cita karena keadaan yang ada, maka saat ini, keadaan yang tengah terjadi saat ini, itu gak akan pernah bisa buat kita untuk bersuka cita. Gak ada alasan kita untuk bisa bersuka cita dengan keadaan yang terjadi saat ini. Tetapi bersuka citalah karena Tuhan. Selalu ada alasan untuk kita bisa bersuka cita karena Tuhan. Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik dalam hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan tadi katakan, bergembiralah karena Tuhan. Maka apa? Iya, Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi bersukacitalah segala sesuatu yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu. Terima itu dengan gembira, dengan sukacita. Lakukanlah itu dengan yang terbaik. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Bahkan saudara, Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kau inginkan. Tuhan bisa memberikan lebih yang lebih baik lagi dari apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Sebab itu saudara, percayalah kepada Tuhan. Jangan terbalik. Jangan kita cari apa yang kita inginkan, apa yang menjadi keinginan hati kita. Kalau kita sudah mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita, baru kita percaya sama Tuhan. Jangan demikian. Jangan terbalik saudara. Jangan kita cari-cari sendiri apa yang kita mau. Biarkan Tuhan saja yang berikan. Karena apa? Sekali lagi, yang daripada Tuhan itu pasti yang terbaik. Haleluya. Firman-Nya malam hari ini, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, berlakulah setia, dan bersukacitalah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin firman Tuhan. Saya tidak panjangkan saudara, biarlah kita boleh mendapat pesan Tuhan dan kekuatan Tuhan malam hari ini. Sebab itu saya akan akhiri dengan doa. Mari saudara kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, untuk kekuatan lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, bahwa kami berharap kepada Tuhan Allah yang hidup. Kami percaya kepada Tuhan Allah yang hidup, yang tidak pernah menutup mata, yang tidak pernah menutup telinga, selalu memperhatikan hidup kami dan memelihara hidup kami. Kehidupan kami, orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan, yang tetap hidup di dalam Tuhan, adalah kehidupan yang tidak pernah berkekurangan satupun yang baik yang daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan, apapun keadaan, situasi saat-saat ini, bawa kami untuk kami tetap terus mengandalkan Tuhan, untuk kami tetap terus berharap kepada Tuhan, bahwa yang terbaik akan terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Setiap hari yang kami jalani, kami akan terus melihat kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bahkan hamba berdoa buat setiap mereka yang hadir malam hari ini, siapapun mereka Tuhan, berkati hidup mereka, berikan mereka kekuatan daripada Tuhan, bahkan kesehatan, sukacita dalam mereka melewati hari-hari ini. Biarlah mereka boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Hamba menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada satu kuasa jahat pun yang berkuasa atas hidup mereka. Hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami mau tutup pertemuan kami pada malam hari ini. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku yang diberkati Tuhan.
Puji Tuhan ya. Saudara yang masih berjuang dengan COVID-19, tetap semangat. Jangan kalah dengan keadaan. Tetapi mari tetap terus kita pegang firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih.